Bertobatnya Sang Mafia, episode 3. Dan saat Aisyah berlari, tanpa dia sadari ada sebuah batu dan akhirnya dia pun tersandung sehingga membuat dia terjatuh. Au, sakit. Ringis Aisyah sambil memegang kakinya yang terkilir. Aisyah pun berusaha untuk berdiri tapi sayang dia kembali terjatuh karena kakinya sangat terasa sakit sehingga dia pun tidak bisa berjalan. Bagaimana ini? Kakiku sepertinya terkilir dan mungkin aku tidak bisa berjalan lagi. Sepertinya aku harus mencari tempat lain dan bersembunyi dari kejaran mereka semua. Tapi kemana aku harus sembunyi? Aisyah pun berusaha untuk mencari tempat yang aman untuk dia bersembunyi. Dan dari kejauhan dia melihat sebuah gua kecil. Lalu Aisyah pun berusaha berjalan untuk menuju ke gua tersebut untuk bersembunyi sampai hari kembali terang. Kini Hans pun masih berusaha untuk mencari keberadaan Aisyah. Dia mencari jejak kaki Aisyah dan benar saja, saat dia melihat ke arah bawah dia pun melihat sebuah jejak kaki kecil yang pasti sudah dia pastikan bahwa jejak kaki tersebut milik wanita yang saat ini dia cari. "Ketemu kau tikus kecil," ucap Hans dengan tersenyum bahagia dan dia pun langsung mengikuti jejak kaki tersebut. Setelah mengikuti jejak kaki milik Aisyah, kini Hans tiba di sebuah gua kecil yang berada di depannya. Hans pun tersenyum bahagia karena akhirnya dia menemukan wanita itu. "Ternyata kau cerdik juga bisa bersembunyi di tempat seperti itu. Tapi sayang, kau hanya tikus kecil yang tidak akan bisa bersembunyi dari seekor harimau sepertiku," kata Hans lalu dia pun dengan perlahan berjalan menuju ke arah gua tersebut untuk menangkap Aisyah. Dan saat ini Aisyah pun tampak bernafas lega karena dia berpikir bahwa akhirnya bisa lolos dari kejaran para penjahat tersebut. Kini Aisyah pun memijat kakinya sambil beristirahat karena dia benar-benar merasa sangat lelah saat dia berlari tadi. Saat Aisyah mulai memejamkan matanya untuk beristirahat, tiba-tiba sebuah tangan membekap mulutnya dengan sebuah kain. Kini Aisyah pun kembali tidak sadarkan diri karena efek obat tidur dari sapu tangan tersebut. "Akhirnya kau berada di tanganku, dasar tikus kecil. Berani-beraninya kau ingin kabur dari Kuhah. Aku sama sekali tidak akan membiarkan kamu kabur dan membuang uang ratusan juta rupiah." Hans pun langsung menggendong tubuh Aisyah dan membawanya ke dalam mobilnya. Kini semua wanita itu pun dibawa di berbagai daerah untuk dijual. Sedangkan Aisyah dan beberapa wanita lainnya kini berada di sebuah klub milik Leon. Leon pun kini tampak menunggu kedatangan Hans dan semua anak buahnya. "Tuan, maafkan saya karena membuat Tuan menunggu. Tadi ada salah satu wanita yang kabur dan masuk ke dalam hutan. Tapi untung saja saya bisa menangkap kembali wanita itu," kata Hans dengan melaporkan tentang kejadian tadi sehingga membuat mereka semua terlambat datang. Leon pun cukup terkejut saat mendengar bahwa ada satu wanita yang bisa kabur. Selama ini anak buah Leon tidak pernah melakukan kesalahan apalagi sampai membuat seorang wanita kabur. "Apa? Bagaimana bisa dia kabur?" tanya Leon dengan suara terkejutnya saat dia mendengar apa yang dikatakan oleh Hans. "Maaf Tuan, salah satu anak buah kita ada yang lalai, dan wanita itu melakukan kesempatan itu dengan mendorongnya, sehingga membuat dia terjatuh dan wanita itu pun menjadikan kesempatan itu untuk kabur. Tapi semuanya bisa saya atasi Tuan," jawab Hans dengan menjelaskan semua yang terjadi kepada Leon. "Lalu bagaimana dengan anak buah itu?" tanya kembali Leon sambil meminum wine di gelas kecilnya. "Saya sudah membunuh dia Tuan."
Karena dia memang pantas mati karena sudah berani membahayakan kita semua dengan kebodohan dia. Jawab Hans dengan santainya mengatakan tentang keadaan anak buahnya tersebut. Good Hans, you are never wrong in making a decision. Ucap Leon dengan kembali memuji kinerja Hans yang sangat baik. Dan kini Leon juga Hans ingin melihat bagaimana wanita-wanita yang akan menjadi wanita penghibur di klubnya ini. Sedangkan Aisyah, Hans memang sengaja menaruh di sebuah ruangan yang lain, karena Hans takut bahwa dia akan kembali kabur. Dan saat Leon melihat ke arah para wanita-wanita yang saat ini tengah berdiri di depan Leon, Leon hanya menatap dengan tatapan biasa karena tidak ada satupun wanita yang terlihat istimewa. Apakah kamu hanya mendapatkan wanita seperti ini saja, Hans? Tanya Leon dengan menatap ke arah wanita-wanita tersebut. Maaf Tuan, ada satu lagi wanita yang kami dapatkan. Hanya saja saya takut bahwa dia akan kabur lagi. Jadi saya membawanya ke sebuah ruangan yang berada di samping klub ini. Jawab Hans dengan memberitahukan tentang keberadaan Aisyah. Tunjukkan aku ke wanita itu, aku ingin melihat seperti apa dia. Kata Leon lalu berjalan lebih dulu untuk menuju ke ruangan di mana Aisyah berada. Sedangkan saat ini Aisyah pun tampak diikat di kaki juga tangannya, bahkan mulutnya kini juga dibekap oleh lakban sehingga membuat Aisyah kesusahan untuk berteriak. Ya Allah, kenapa hamba malah bisa kembali dengan para penjahat ini? Hiks. Tangis Aisyah dengan berusaha untuk melepaskan ikatan di tangan juga kakinya. Tapi semua usaha Aisyah sia-sia, karena Hans mengikat kaki juga tangannya dengan rantai besi sehingga membuat Aisyah kesusahan untuk membukanya. Tiba-tiba pintu itu pun terbuka, dan terlihatlah beberapa orang dengan pakaian hitam. Tapi Aisyah terfokus pada satu laki-laki yang kini berdiri di depannya sambil menatap ke arahnya dengan tatapan dingin. Aisyah masih diam menatap ke arah lelaki tersebut yang memiliki mata berwarna biru. Ternyata wanita seperti ini yang kamu bilang istimewa dari mereka. Tanya Leon dengan membandingkan Aisyah dengan wanita-wanita yang tadi ia lihat di luar. Tuan, coba Tuan buka jilbabnya dan Tuan akan melihat secara langsung bagaimana penampilan dia sebenarnya. Ucap Hans dengan menyuruh Leon untuk membuka hijab Aisyah. Aisyah pun langsung menggelengkan kepalanya seraya memberikan kode bahwa dia tidak ingin jilbabnya dibuka. Tidak, jangan ku mohon jangan, hiks. Tangis Aisyah di dalam hatinya dengan meminta agar dia tidak membuka hijabnya. Tapi apa yang dikatakan oleh Aisyah sama sekali tidak didengar oleh orang-orang yang berada di sana termasuk Leon. Leon pun menatap ke arah Hans dengan meyakinkan dirinya bahwa apa yang dikatakan oleh Hans bisa dipercaya. Dan Hans pun menganggukkan kepalanya seraya memberikan kode kepada Leon bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Tanpa berpikir panjang lagi, Leon langsung menarik jilbab yang selalu menutupi dimanapun Aisyah berada. Tapi kini di hadapan lelaki yang bukan muhrimnya, dia malah memperlihatkan auratnya dengan paksa. Tidak. Ucap Aisyah di dalam hatinya saat Leon langsung menarik jilbabnya. Saat itu juga tangisan Aisyah semakin pecah karena ulah lelaki yang kini berada di depannya, yang dengan paksa menarik jilbabnya. Semua orang yang berada di situ cukup terkejut akan kecantikan Aisyah yang saat ini tidak memakai hijab. Rambut panjang yang terurai dengan berantakan malah semakin membuat Aisyah terlihat sangat cantik. Wow, cantik sekali.
Ucap Leon saat dia melihat bagaimana pesona yang dimiliki oleh Aisyah. Yang mampu membuat dia memuji ke arah Aisyah yang kini tidak memakai hijabnya. Aisyah berusaha untuk memberontak dan ingin mengambil kembali kerudungnya, tapi semua itu hanya sia-sia saja karena saat ini tangan Aisyah sedang diikat. Dasar lelaki brengsek. Kalian membuka kerudungku dengan paksa, cepat berikan kembali kerudungku. Teriak Aisyah di dalam hatinya karena percuma saat ini dia tidak bisa mengatakan apapun karena mulutnya sedang dibekap oleh sebuah lakban. Leon dan juga semua orang yang berada di situ cukup terkejut. Saat melihat bagaimana ekspresi wajah Aisyah yang tampak terlihat sangat marah. Leon pun semakin penasaran dan langsung membuka lakban yang saat ini tengah menutup mulutnya. Aisyah langsung bernafas lega saat lakban di mulutnya sudah dibuka. Kini dia pun menatap ke arah lelaki yang sudah dengan lancangnya melepaskan hijabnya dengan paksa. Dasar kalian lelaki brengsek. Kalian melepaskan hijabku dengan paksa, kalian tidak mengerti bahwa aku adalah seorang muslim. Aisyah tampak berapi-api saat dia melihat sikap kurang ajar yang dilakukan Leon padanya. Leon pun menatap ke arah wanita yang kini berada di depannya dengan tatapan tidak percaya. Bahwa ada seorang wanita yang sama sekali tidak terpesona akan dirinya. Kembalikan jilbabku, dan lepaskan tangan juga kakiku ini. Teriak Aisyah sambil berontak agar bisa terlepas dari ikatan yang mereka lakukan kepada Aisyah. Sedangkan Leon masih terpaku akan sikap Aisyah padanya. Dia tidak menyangka bahwa wanita ini ternyata beda dari wanita lainnya. Hei, kau berani sekali berbicara kurang ajar pada bos kami. Sekarang kamu minta maaf padanya. Ucap salah satu anak buah Leon yang tidak terima dengan sikap Aisyah yang sangat kurang ajar pada Leon. Aisyah pun menatap ke arah lelaki yang saat ini berdiri di depannya. Dia menatapnya dengan tatapan benci. Oh, jadi ini bos kalian. Heh, kau pikir kau siapa hah? Berani-beraninya kamu menculik aku dan melepaskan jilbabku dengan paksa. Aku sama sekali tidak takut dengan lelaki seperti kamu. Kenapa kamu melakukan semua ini kepada kami para wanita? Kau menjadikan kami sebagai wanita penghibur. Di mana letak hati nurani kamu kepada kami para wanita? Kau terlahir dari seorang wanita, dan kau melakukan kekejaman ini kepada seorang wanita. Dasar lelaki brengsek. Bentak Aisyah dengan terus mengumpati Leon yang saat ini berada di depannya dengan menatap tajam ke arah Aisyah. Mendengar Aisyah membawa nama ibunya, Leon pun langsung mencengkram rahang Aisyah dengan cukup kuat. Siapa kau berani sekali berbicara seperti ini padaku? Kau tidak tahu siapa aku sebenarnya, dan kau juga membahas tentang seorang ibu padaku. Kau tahu, kenapa aku membawa kalian semua untuk menjadi wanita malam? Kenapa aku tidak memiliki hati nurani kepada kalian para wanita? Dan kenapa aku tidak memikirkan perasaan tentang seorang ibu? Hei wanita, asal kau tahu. Aku membenci wanita karena ulah dari seorang wanita yang biasa dipanggil ibu. Aku sangat membenci ibu aku, hingga aku melampiaskan semua kebencianku pada kalian semua para wanita yang akan menjadi uangku. Leon pun menatap tajam sambil terus mencengkram kuat rahang Aisyah. Aisyah pun juga menatap tajam ke arah Leon tanpa ada rasa takut sedikit pun padanya. Dia malah semakin menantang Leon. Kau membenci satu wanita tapi kau melampiaskan semua kebencianmu itu pada semua wanita. Kau benar lelaki gila yang baru aku temuin.
kau tidak berpikir rasional dan hanya melampiaskan semua rasa trauma di dalam dirimu kepada kami semua. Yang sama sekali tidak mengerti apapun tentang kejadian pada masa lalumu. Kau benar-benar lelaki yang gila. Ucap Aisyah dengan berteriak keras kepada Leon yang saat ini berada di depannya. Leon pun langsung memukul wajah Aisyah dengan sangat keras hingga membuat dia terjatuh. Bahkan di sudut bibirnya mengeluarkan darah karena pukulan Leon yang cukup keras pada pipinya. Dasar wanita kurang ajar. Siapa kau yang beraninya menghina diriku? Berlakulah sombong, tapi setelah ini aku yakin bahwa kau tidak akan bisa lagi bersikap sombong seperti ini. Ucap Leon dan dia pun kini berdiri dengan menatap ke arah semua anak buahnya. Berikan dia pelajaran atas apa yang telah dia lakukan saat ini. Ucap Leon dengan memerintahkan anak buahnya untuk menyiksa Aisyah dan membuat dia sadar bahwa dirinya salah dan tidak akan melawan Leon lagi. Baik Tuan, segera kami akan melakukan tugas kami dengan baik, dan memberikan wanita itu pelajaran sampai dia sadar akan kesalahannya. Jawab anak buahnya yang saat itu berada di samping Leon. Setelah mengatakan semua itu, Leon pun berjalan keluar dari ruangan tersebut. Kini tinggal anak buah Leon yang akan memberikan pelajaran kepada Aisyah karena sudah berani melawan Leon. Sedangkan Aisyah, dia sama sekali tidak ketakutan saat melihat bagaimana perintah Leon untuk menyiksa dirinya. Dan tanpa menunggu lama lagi, beberapa anak buah Leon pun langsung menyiksa Aisyah dengan mencambuk dia. Aisyah hanya diam dengan menahan rasa sakit di dalam tubuhnya, karena di dalam benak Aisyah dia sama sekali tidak takut untuk mati. Tapi yang dia takutkan adalah saat dirinya harus melakukan dosa karena harus menjadi wanita penghibur di klub milik Leon. Di tempat lain, saat ini keluarga Aisyah pun melaporkan kepada polisi tentang kasus hilangnya Aisyah, dan dengan cepat polisi langsung mencari keberadaan Aisyah. Tapi Leon benar-benar orang yang cerdik, dia bisa menyembunyikan Aisyah dengan sangat baik. Dan klubnya itu aman dari razia karena Leon benar-benar memberikan kesan bahwa klubnya itu hanyalah sebuah klub biasa. Tanpa polisi duga bahwa sebenarnya klub milik Leon adalah salah satu klub yang menyediakan barang-barang yang dilarang di dalam peraturan negara ini. Pagi hari pun kembali menyapa, saat ini Leon tengah duduk santai dengan menikmati wine yang dia minum di gelas kecilnya. Tuan, apakah Tuan tidak pergi ke kantor? Tanya Hans yang saat ini melihat Leon tengah bersantai. Tidak. Jawab Leon dengan nada singkat. Mendengar jawaban Leon, Hans pun tahu apa yang harus dia lakukan. Hans akan pergi ke kantor dan menggantikan Leon untuk mengurus semua masalah di perusahaan. Hans, tunggu dulu. Bagaimana tentang wanita itu? Tanya Leon dengan menanyakan tentang keadaan Aisyah yang disiksa oleh anak buah Leon. Maaf Tuan, tapi wanita itu sangat keras kepala. Dia bahkan tetap tidak mau melakukan apa yang kita inginkan. Dia bahkan bersikeras untuk tetap menjaga kehormatannya dan tidak bersedia untuk menjadi wanita penghibur. Saya juga beberapa anak buah Tuan sudah menyiksa dia dengan cukup keji. Tapi wanita itu tetap tidak mengatakan apapun dan dia siap untuk mati Tuan. Jawab Hans dengan menjelaskan tentang apa yang dia lakukan kepada Aisyah. Leon pun menjadi sangat marah saat mendengar apa yang dikatakan oleh Hans padanya. Dia tidak menyangka bahwa ternyata masih ada wanita keras kepala seperti dia. Aku ingin melihat bagaimana saat ini keadaan wanita itu. Ucap Leon dan dia pun langsung beranjak untuk menemui Aisyah.
Saat ini Leon pun melihat bagaimana keadaan Aisyah yang tampak terluka parah karena anak buah Leon benar-benar menyiksa Aisyah dengan cukup keji. "Kau benar-benar wanita yang kuat," gumam Leon dengan nada dinginnya. Saat dia melihat bagaimana keadaan Aisyah yang masih sadar dengan luka-luka di sekujur tubuhnya yang cukup parah. Aisyah pun menatap ke arah Leon dengan tatapan bencinya. Dia tidak akan pernah terlihat lemah di hadapan lelaki brengsek ini. "Kenapa? Apakah kamu kecewa karena, tanya Aisyah dengan suara lemahnya saat dia berbicara dengan Leon. Tentu saja Aisyah merasa sangat lemah karena sejak dia berada di tempat ini Aisyah sama sekali tidak diberikan makan ataupun minuman. Tapi apa yang mereka lakukan malah terus menyiksa Aisyah hingga dia terluka parah seperti ini. Leon pun menatap tajam ke arah Aisyah, yang saat ini masih berani untuk menantang dirinya. Bahkan Hans pun yang ada di sana benar-benar merasa sangat geram kepada Aisyah yang masih bersikap sombong. "Kau benar-benar wanita tidak tahu malu," ucap Hans dengan langsung menamparkan pipi Aisyah dengan cukup keras. Kini Aisyah pun merasa sedikit pusing karena pukulan Hans cukup keras mengenai wajahnya. Dia langsung ambruk dengan kesadaran yang masih ia tahan. "Tidak, aku tidak boleh terlihat lemah. Aku harus buktikan bahwa aku bukan wanita yang gampang ditindas, ataupun wanita lemah yang mereka semua pikirkan." Gumam Aisyah di dalam hatinya dengan berusaha untuk menguatkan dirinya agar tidak terlihat lemah. Kini Aisyah pun berusaha untuk duduk lagi. Saat itu juga Leon dan Hans merasa sangat terkejut dengan kekuatan Aisyah yang ternyata dia masih cukup kuat untuk menahan pukulan dari Hans. "Kau benar-benar wanita yang luar biasa, aku salut padamu. Kau bahkan masih bisa untuk menahan pukulan dari anak buahku Hans. Padahal aku tahu bagaimana pukulan Hans yang bisa membuat musuhnya tumbang tapi kamu tidak. Kau benar-benar wanita yang kuat. Sekarang aku memberikan penawaran padamu. Apakah kamu tetap menolak untuk menjadi wanita penghibur di klub ini?" Tanya Leon dengan duduk untuk mensejajarkan diri dengan Aisyah, yang saat ini duduk di atas lantai dengan keadaan lemas. "Bagaimana? Apa kau bersedia? Aku berjanji padamu, bahwa kau akan mendapatkan apapun yang kau inginkan. Aku akan memberikan uang berapapun yang kau mau, dan tentu saja hidupmu akan bahagia di sini. Kau hanya perlu melayani para tamuku dengan sangat baik, dan jika tamuku puas, maka kamu akan mendapatkan bonus tambahan. Aku yakin kau pasti akan sangat suka setelah kau melihat langsung bagaimana kau dengan mudah bisa mendapatkan uang." Sambung Leon dengan berusaha untuk membujuk Aisyah, agar dia mau untuk menjadi wanita penghibur di klubnya. Karena Leon yakin saat Aisyah menjadi wanita penghibur di klubnya, maka akan banyak pelanggan yang akan menyukai Aisyah. Aisyah adalah wanita yang cantik, putih, dan juga mulus. Tentu saja akan banyak lelaki hidung belang di sana akan menyukai Aisyah, apalagi saat ini dia masih perawan. Pasti Leon akan mendapatkan uang yang banyak hanya dari satu wanita ini. Jadi Leon berusaha untuk membujuk Aisyah dengan memberikan iming-iming sebuah uang yang besar. Apalagi saat Leon menyelidiki tentang identitas Aisyah. Dia sangat yakin bahwa Aisyah belum pernah memegang uang sangat banyak. Dan di pikiran Leon adalah jika mahasiswi seperti Aisyah akan dengan mudah dia hasut hanya dengan iming-iming sebuah uang. Kini Aisyah pun menatap tajam ke arah Leon yang memberikan sebuah penawaran terbaik kepada dirinya. Dia bahkan tersenyum sinis ke arah Leon, yang mengira bahwa Aisyah akan sama dengan wanita lainnya.
Memang benar, jika saja wanita di luar sana yang Leon tawari dia pasti akan langsung menerima tawaran dari Leon, dan tidak akan menolaknya karena Leon memang sangat pandai merayu. Tapi Aisyah bukanlah wanita yang gila akan uang, dia lebih memilih mati daripada harus dilakukan hal keji seperti itu. Dengan cepat Aisyah pun langsung meludahi Leon dan mengenai wajahnya. "Cuy, kau anggap harga diri dan juga kehormatanku serendah itu, hei tuan muda. Aku tahu bahwa kau memang memiliki cukup banyak uang untuk membayar semua wanita penghibur di klub busukmu ini. Tapi asal kau tahu, 1000 klub besar milikmu ini tidak akan pernah bisa membeli harga diriku sebagai seorang wanita. Dan kau benar-benar memberikan penawaran pada orang yang salah. Aku lebih baik mati daripada harus melakukan dosa itu." Bentak Aisyah dengan menatap tajam ke arah Leon. Dia juga meluapkan semua amarah di dalam hatinya karena kejahatan Leon pada wanita-wanita yang dia culik termasuk Aisyah. Leon pun memejamkan kedua matanya, lalu mengelap ludah milik Aisyah yang tadi. Dia kini benar-benar tidak menyangka bahwa ada wanita yang sangat berani padanya. Padahal di luar sana begitu banyak mafia-mafia lainnya yang sangat menakuti dirinya. Tapi apa yang saat ini terjadi kepada Leon benar-benar membuat Leon tidak habis pikir. "Kau adalah wanita pertama yang berani meludahi aku," ucap Leon dengan tersenyum sinis kepada Aisyah. "Benarkah? Kalau begitu siap-siaplah, karena aku wanita pertama yang akan membunuhmu." Jawab Aisyah dengan kembali menatang Leon dan dia juga mengatakan bahwa dia akan membunuh Leon. Mendengar jawaban dari Aisyah, Hans yang saat itu berada di samping Leon pun sangat merasa kesal dengan sikap kurang ajar Aisyah. "Dasar wanita tidak tahu malu, kau berani menghina tuan kami," bentak Hans dan dia pun langsung memukul wajah Aisyah. Dia pun dengan cepat langsung kembali memukul Aisyah, dan saat itu juga Aisyah pun langsung pingsan tidak sadarkan diri. Keadaan Aisyah benar-benar sangat memprihatinkan, terdapat begitu banyak luka di sekujur tubuhnya. Mereka bahkan tidak memberikan makan ataupun minuman kepada Aisyah, sehingga membuat tubuhnya sangat lemah. Mereka bahkan terus menyiksa Aisyah sampai dia mau menjadi wanita penghibur di klub milik Leon. Dan hari ini Hans malah memukul Aisyah untuk yang kedua kalinya sampai membuat Aisyah tidak sadarkan diri. "Hans, apa yang kau lakukan?" tanya Leon dengan cukup terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Hans pada Aisyah. "Maafkan saya tuan, saya benar-benar merasa sangat kesal dengan wanita itu, karena sudah berani menghina tuan. Saya mohon tuan, izinkan saya untuk membunuhnya." Jawab Hans meminta izin untuk membunuh Aisyah. "Tidak, jangan bunuh dia dulu. Dia adalah emas bagi kita, mungkin untuk saat ini dia akan terus menolak untuk menjadi uang kita. Tapi aku yakin setelah ini dia akan bersedia untuk melakukannya. Kita hanya perlu bersabar untuk menghadapi wanita seperti dia." Jawab Leon dengan melarang Hans untuk membunuh Aisyah. "Bawa dia ke rumah sakit, ingat jangan sampai dia mati." Perintah Leon kepada Hans agar dia segera membawa Aisyah ke dokter. "Baik tuan," jawab Hans dan langsung membawa Aisyah ke rumah sakit. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terong papa enak rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Love you sekebon. See you.